Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang congkak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan, surat yang ditulis oleh Petrus ini pada bagian terakhir dengan jelas atau secara eksplisit dikatakan bahwa Allah menentang orang congkak atau orang sombong, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita perhatikan untuk kalimat ini bukan saja dikatakan oleh Petrus, tetapi Yakobus juga mengatakan kalimat yang sama. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi baik Petrus maupun Yakobus sama-sama mengatakan kalimat bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada dua poin di sini dari kalimat ini, yakni poin pertama yaitu Allah menentang orang congkak atau orang sombong. Kalimat kedua atau poin kedua adalah Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ada dua kalimat ini yang kontras antara satu dengan yang lain, tetapi dari dua bagian ini kita melihat dengan jelas respon Allah terhadap dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang congkak. Mereka ini ditentang oleh Allah. Tetapi kelompok yang berikut adalah orang-orang yang rendah hati. Untuk orang-orang yang rendah hati, Allah mengasihi mereka. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanya mengapa Allah menentang orang sombong? Mengapa manusia itu menjadi orang yang sombong? Dan mereka sombong terhadap apa saja yang mereka miliki. Saudara, kalau kita bertanya demikian, maka kita dapat melihat bahwa orang-orang sombong di sekitar kita, bahkan mungkin kita sebagai orang Kristen juga, seringkali kita menjadi orang-orang yang sombong. Kita menjadi orang-orang yang congkak terhadap orang-orang di sekitar kita, di mana kita menunjukkan diri kita bahwa kita lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang-orang di sekitar kita, dengan harta yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki. Tapi ingatkah saudara bahwa semua yang menjadi alasan kita menyombongkan diri adalah semata-mata pemberian Allah bagi kita di dalam hidup ini. Kalau itu adalah semata-mata pemberian Allah, bisakah kita yang hanya menerima apa yang Allah berikan menjadi pribadi yang congkak, yang sombong di hadapan Sang Pemberi berkat? Ini menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Kita menjadi congkak dan sombong di hadapan Allah, yang mana Allah sangat menentang orang-orang yang congkak itu. Karenanya lewat bagian firman Tuhan ini, Petrus maupun Yakobus memberikan peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya hari ini. Ingat bahwa di dalam kehidupan dan perjalanan kita, bisakah, maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan bukan pribadi yang congkak dan yang sombong? Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, juga dikatakan di sana dengan begitu jelas bagaimana Allah sangat menentang orang-orang yang sombong atau yang angkuh. Misalnya di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang-orang yang congkak, yang sombong itu hanya akan berujung kepada kehancuran.
Dan juga di dalam Ayub pasal 22 ayat 29 dikatakan, karena Allah menentang orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Allah mengasihi, Allah merendahkan orang-orang yang angkuh. Allah merendahkan orang-orang yang sombong. Allah merendahkan orang-orang yang congkak. Dari bagian firman Tuhan ini jelas sekali menunjukkan kepada kita betapa kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah. Karenanya mari kita renungkan sebagai orang-orang percaya. Seringkali atau biasa, apakah kita menjadi orang-orang yang suka menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki? Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang suka menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, renungkanlah ini, bahwa kita berhadapan dengan Allah, yang mana Allah sangat membenci mereka yang congkak dan sombong. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang hari ini, kalau kita masih memiliki sikap sombong, angkuh, congkak di dalam diri kita, mari kita bertobat dan kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena hanya mereka yang hidup dalam kerendahan hatilah yang dikasihi oleh Allah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, dan dengan demikian menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan demikian kehidupan, sikap, dan tindakan kita menjadi contoh dan kesaksian bagi dunia. Maukah kita menjadi pribadi yang rendah hati di dalam pengiringan kita di dunia ini kepada Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan hari ini kami belajar. Ada nasihat firman Tuhan bagi kami, supaya kami tidak menjadi orang yang congkak, kami tidak menjadi orang yang angkuh. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya di dalam mengiring akan Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang hidup memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi contoh dan kesaksian bagi dunia bahwa kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.